Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal kurama wal fadil ingkang sangat kula mulyakaken para pimpinan di Institut Teknologi 10 November Surabaya, para pengurus takmir Manarul Ilmi, juga sedaya para jamaah. Alhamdulillah, kali ini kita melanjutkan bab zakat. Kita melanjutkan dari bab zakat, hadis yang ke 1400 masih ada kaitan dengan hadis yang kemarin 1316, yakni ketika ada tabi'in, seorang A'rabi, beliau ketika bertanya tentang ayat yang kemarin menika ayat yang menjelaskan harta yang ditimbun, harta yang dipendam dan tidak dikeluarkan zakatnya, maka oleh Allah akan diazab dengan harta tersebut. Kemudian ada yang bertanya kepada Ibnu Umar, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa lam yukhrij wa la yunfikunaha fi sabilillah." Wahai Ibnu Umar, apa makna dari firman Allah bahwa orang-orang yang kemudian menyimpan, menyembunyikan harta emas dan peraknya serta tidak membelanjakan zakatnya di jalan Allah? Maka kemudian sahabat Ibnu Umar beliau menjawab, "Man kana zaha, barang siapa yang kemudian menyimpan harta tersebut, menyembunyikan harta tersebut, maka orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya dan celaka baginya." Ayat ini, kata beliau, ayat ini diturunkan sebelum perintah mengeluarkan zakat. Falamma unzilat ja'alaha Allah tuhran lil amwal. Ayat ini sekali lagi diturunkan sebelum kewajiban zakat. Ketika kemudian ada di antara kita yang telah menunaikan zakat, maka kita tidak menyembunyikan dan tidak menyimpan harta. Justru dengan mengeluarkan zakat itu adalah mensucikan di antara sebagian harta kita. Kemudian hadis berikutnya, ini Imam Bukhari sudah mulai memasukkan hadis terkait dengan nisab. Jadi sekali lagi, Imam Bukhari terkadang Imam Bukhari tidak mementingkan sistematika pembahasan. Niki kan masih belum bab masing-masing objek zakat, tetapi di hadis ini oleh Imam Bukhari sudah dijelaskan. Pertama, kata beliau dalam hadis ini, Nabi bersabda, "Laisa fima duna khamsi awaq shadaqah." Harta yang kemudian belum mencapai 5 awaq, awaq niku jumlah perak, tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Matur nuwun. Walaisa fima duna khamsi dhaudin shadaqah. Onta yang belum mencapai 5, onta belum wajib zakat. Walaisa fima duna khamsi awsuq shadaqah. Harta yang belum mencapai 5 wasak dari buah-buahan belum mencapai zakat, belum mencapai kewajiban zakat. Hadis niki masih general, hadis niki masih umum. Kemudian
apa yang dimaksud dengan hadis tadi? Tetes ngeten. Sekali lagi Imam Bukhari terkadang kemudian beliau menyampaikan hadis niku masih general, masih umum. Kemudian baru ada penjelasannya di hadis berikutnya. Tetes niki nggih. Niki di yang tidak ada tulisan merahnya niku hadis yang barusan kita baca. Keranten masing-masing penerbit beda penomoran. Kemudian niki dijelaskan di hadis yang lain. Jadi yang dimaksud tadi Nabi sedang menjelaskan objek zakat dengan jumlah kadar minimal niku dari buah-buahan, yakni tamer niku adalah kurma basah yang kurma kering yang sampun waktunya panen. Kemudian minal warik niku adalah perak, dan yang satunya lagi adalah ibil, unta. Jadi nggih ngoten niki, terkadang Imam Bukhari penjelasan hadisnya ada di belakang, terkadang ada di bab paling ujung. Makanya nek kula kali panjenengan hanya mengandalkan teksnya Imam Bukhari mawon, terkadang tidak bisa memahami. Makanya niki perlunya bantuan ulama terdahulu yang kemudian menguraikan. Terus penjelasannya ngeten. Penjelasannya onta, kalau ada orang punya onta di bawah 5 niku belum wajib zakat. Baru kalau ada orang yang memiliki 5 onta sampai 9 onta, niku zakatnya adalah mengeluarkan kambing, boten mengeluarkan zakat, boten mengeluarkan zakat onta. Sebab onta piyambak niku mahal nggih. Lah misalnya sakniki harga onta niku 20 juta misalnya. 20 juta niku nggih sapi sing rodok gede, tapi nek onta niku yang cuma syaratnya onta niku minimal 2 tahun, minimal 2 tahun, lalu punya 5 onta, niku zakatnya adalah kambing. Kambing niku nggih sekitar 3 jutaan lah nggih. 3 jutaan niku rada ageng kalau di luar Idul Kurban, tapi nek Idul Kurban 3 juta niku cilik niku. Dimanfaatkan untuk napa namanya bagi para pedagang. Nah, kemudian kalau ada orang yang punya 10 onta sampai 14 onta, niku 2 kambing. Penjelasan niki enten di masa Sayyidina Abu Bakar. Terus ketika Rasulullah sampun wafat, sahabat Abu Bakar niku nulis surat. Nulis surat isine niki. Dan beliau sebarkan saat niku ke beberapa sahabat. Kalau ada orang punya sekian onta, zakatnya sedemikian. Niku makanya terkait dengan binatang zakat ternak niki hampir tidak ada perbedaan karena suratnya niku begitu jelas, begitu gamblang. Orang wajib mengeluarkan 1 onta niku ketika memiliki 25 onta. 25 onta. 25 ping 25 juta pinten, Pak? 25 berarti sudah punya 2,5 miliar nggih. Jadi kalau punya 2,5 miliar baru kok 2 miliar 250 juta nggih. 205, kalau sudah punya 250 juta baru kemudian kena 25 juta mengeluarkan ontanya. Terus sekali lagi niku nisab zakat binatang ternak berupa onta. Ten hadis niki Nabi tidak menjelaskan sapi, tidak menjelaskan kambing. Niku mangke enten di hadis yang lain. Kemudian terkait dengan buah-buahan, Nabi wau menjelaskan ada kewajiban 5 wasak.
5 wasak niku hari ini kalau kali panjenengan tidak ada ukurannya di Arab niku. Kalaupun tanya ke orang Arab berapa 5 wasak, mereka itu hitungan dulu, itu hitungan di zaman Nabi yang saat ini sudah mulai mengalami perubahan. Saat niki kurma itu hampir satu ton, 930 kilogram. Baru kalau enten tiang panen, kalau ada orang panen kurma, kalau dereng semerep, kira-kira 930 kilogram niku, nopo 1 hektar, nopo 2 hektar, kita tidak tahu karena di negara kita tidak ada buah-buahan berupa kurma maupun anggur. Niki agak sedikit, nopo namini, agak sedikit menjadi kesulitan bagi kita orang Indonesia yang bermadhab Syafi'i. Kenapa? Madhab Syafi'i, buah-buahan niku hanya mewajibkan kurma kalian anggur, karena dulu di zaman Nabi yang dikeluarkan cuma itu. Makanya ten meriki orang-orang yang punya kebun apel hektaran niku ndak kena kalau menurut mazhab Syafi'i. Orang yang ada di Kalimantan disambas dengan apa namanya jeruk sambasnya, mazhab Syafi'i ndak kena niku. Kemudian yang punya lahan hektaran dari buah-buahan ndak kena. Makanya MUI pusat niku ketika berkaitan dengan buah-buahan niku tidak saklek, tidak tekstual menggunakan seperti dalam mazhab Syafi'i, tetapi kecondongannya adalah memakai mazhab Hanafi yang memang kebetulan di negara kita anggur ada sebagian tetapi tidak besar. Tetapi yang jauh lebih besar niku adalah pemilik rambutan, pemilik nopo sawu dan seterusnya, maka kemudian dikenakan wajib zakat. Bahkan niki kata Imam Abu Hanifah niku buah-buahan tidak hanya sekedar buah-buahan, tumbuhan nopo mawon, tumbuhan apa saja yang memiliki nilai uang niku wajib zakat, kecuali rumput kata beliau. Kalau rumput tidak ada zakatnya. Tapi kalau kali panjenengan hari ini rumput pun bisa niku ketika niku nopo ini pedagang rumput untuk taman niku kan besar niku penghasilannya niku. Jadi objek zakat begini, intinya begini. Intinya kewajiban zakat sedoyo sepakat. Karena kewajiban zakat niku bagian dari rukun Islam, Allah juga berkali-kali menyebut dalam Al-Quran. Tapi objeknya niku khilafiyah. Objek zakatnya niku ulama tidak sepakat. Berbeda-beda, tergantung konteks ijtihadnya, tergantung memiliki latar belakang keilmuan masing-masing ulama dan seterusnya. Kemudian Nabi wau menyebut al-warik niku perak. Perak niku agak berbeda dengan emas. Perak niku sekitar 595 gram. Baru ada zakatnya. Kalau emas niku sekitar 90 gram. Baru terkena zakat. Jadi emas dengan perak niku kadarnya berbeda. Kadar gramnya berbeda. Dan niki kulo kali panjenengan nanti emas niku enten piyambak, dan emas niku kalau menjadi perhiasan maka ndak wajib zakat. Dan sebenarnya emas niku tergantung persepsi orang yang melihat dan orang yang memakai. Nopo kalau ada perempuan, ada istrinya orang kaya, senaoson damel kuningan beli di pasar niku dikira emas niku Pak. Karena yang make orang kaya. Sebaliknya,
Orang miskin meskipun di gelangnya niku rentetan emas dipakai, niku dikira sintetis, dikira dikira tiruan sing ngarepe Ka'bah niku, ngarepe Mekah niku lho sing dodolan niku. Niku kan nggih mirip kuning-kuning dengan yang ada di toko, tetapi gini ku wau. Kalau yang memakai niku yukaji, yang memakai niku sing suki-suki akan dikira emas. Nopo? Keranten sing make niku yang suki, Pak. Nah, terus intinya niku. Intinya dari jumlah kadar zakat niki semakin berlipat maka angka yang dizakatkan juga berlipat. Contohnya niki wau, ketika onta niki 2 kali lipat maka yang dikeluarkan 2 kambing. Ketika terus kelipatannya semakin naik maka yang dizakatkan semakin besar. Demikian halnya orang yang punya kuintal nggih, ngapunten. Orang yang punya kurma 2 kuintal, kintal napa ton niku? Kalau 1000 kuintal nggih. Nggih. Kalau ada orang yang hasil panennya 2 kintal, 3 kuintal niku tentu yang dikeluarkan zakatnya terus meningkat, terus semakin bertambah. Pun kemudian berikutnya inggih menika niki hanya pemanasan mawon niku. Setelah itu Imam Bukhari tidak mencantumkan objek zakat lagi, boten. Niki hampir sama dengan hadis niku wau, nggih, terkait dengan hadis bagaimana kriteria orang menyembunyikan harta. Intinya inggih menika kalau sudah dikeluarkan zakatnya maka sudah tidak masuk kategori menyembunyikan harta. Terus sampun kita sampaikan berkali-kali prinsip kajian subuh kita dengan kitab Sahih Bukhari niki, kalau sudah ada hadis yang sudah kita bahas, maka bahasa orang media saat niki di-skip. Kita melompat ke hadis berikutnya. Karena sekali lagi Imam Bukhari niku teramat sering mengulang-ulang hadis sehingga kemudian kula kali panjenengan kalau memang niku ngaji di pesantren niku tetap dikaji secara per kata nggih, per teks. Tetapi karena kita niki kalau ngaji ngoten niku sepekan sekali nggih, boten khatam-khatam, boten munggah-munggah hadisnya. Yang kita prioritaskan saat ini ngaji pada isi pemahaman yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Keranten sampun jam 5 lewat, monggo menawi wonten pertanyaan baik seputar zakat atau seputar problematika yang lain, saya persilahkan, monggo. Monggo. Bagaimana dengan tanah? Apakah tanah harus dizakati? Sekedap perlu kita bahas nggih, badhe kula sampaikan terkait dengan napa mawon objek zakat dan napa mawon yang kemudian menjadi kewajiban di dalam harta yang dizakatkan. Dados mekaten. Tasik proses membuka file nggih. Dados mekaten niki sampun kula buka PowerPoint-nya. Mugi boten masalah, mugi boten enten kendala. Niki sampun. Dados
Translate niki adalah objek zakat. Objek zakat niki. Objek zakat niku mulai dari dagang, pertanian, peternakan, buah-buahan wau, tambang dan seterusnya. Dados ngeten niki. Zakat niku dikenakan, diwajibkan ketika enten pertumbuhan harta. Kita bisnis, kita jual beli, terus dalam 1 tahun enten peningkatan laba. Karena enten peningkatan keuntungan niku baru kena zakat. Sampun berbisnis 1 tahun tetapi tidak ada keuntungan yang besar, maka tidak kena. Tidak kena zakat. Kulo riyen nate membantu istri, ketika istri niku peracangan. Peracangan niku jual napa nggih? Jual emperan untuk kebutuhan sehari-hari. Niku ternyata setelah kulo hitung 1 tahun, niku tidak mencapai 1 nisab. Berarti kata kulo saat niku, kulo berkesimpulan orang yang berkewajiban zakat dalam bisnis niku minimal adalah agen, minimal niku. Kalau yang rumahan niku ndak mencapai niku. Ndak mencapai. Nggih enten, memang ada penjual kecil-kecilan tetapi kena zakat niku wonten. Nopo? Penjual batu permata. Batu permata lak cilik-cilik niku nggih. Tapi niku kena zakat niku, wong badine gede-gede niku. Enten sing batune niku yang dijual besar-besar tapi kadang ndak mencapai nopo. Menjual baju cor-coran nggih, batu cor-coran lak gede-gede niku. Cuma batu kali barang niku kadang tapi tidak sebesar batu permata. Kemudian ten pertanian nggih ngoten. Dados setiap enten harta yang dikelola, yang dikembangkan, artinya zakat niku dikembangkan, bertumbuh. Maka ketika semakin bertumbuh niku ada zakatnya. Mangkane kok enten, misalnya kulo gada tanah, saya punya tanah di kampung dan di situ tidak produktif, nganggur tanah. Meskipun semakin tahun niku ada nilai tambah, niku dereng dikenakan zakat. Sekali lagi dikenakan zakat niku nek tanah niku wau, nggih. Nek tanah niku wau kemudian ditanami atau diberi tumbuh-tumbuhan lalu kemudian produktif niku baru. Kecuali kalau tanah niku memang belinya untuk invest. Saya beli tanah investasi untuk saya jual nanti. Niku pun enten unsur tijaroh. Karena investasi niku ada unsur bisnis. Jadi kalau beli tanah suatu saat untuk dijual kembali dengan apa namanya ini? Dengan nilai keuntungan berarti ten meriku enten nilai investasi. Tapi nek jenengan saya beli tanah tidak untuk saya jual, saya beli tanah untuk ditempati anak saya, untuk di nopo niku boten. Makanya nek yang nopo namanya ini ada bakat ahli jual beli tanah ngoten untuk terus dikembangkan, niku zakatnya adalah karena zakat jual belinya, bukan karena tempatnya, bukan, tetapi karena jual beli. Atau tiba-tiba dapat warisan. Tiba-tiba dapat warisan, harta warisan niku bukan harta yang dikembangkan, niku nggih rezeki nomplok ngoten tok mawon. Maka dalam harta warisan tiba-tiba dapat warisan miliaran, niku tidak kena. Kulo nate ada satu keluarga. Satu keluarga niku punya Mbak Yu niki tidak punya suami, tidak punya anak. Tapi beliau niki punya tabungan. Karena begitu meninggal tidak punya nopo namanya, tidak punya keturunan, maka otomatis turun ke saudara-saudaranya, ke saudara kandungnya. Ternyata setelah dilihat miliaran niku.
kemudian di keluarga niku agak sedikit terjadi sengketa, lalu ngundang kulo untuk memutuskan. Saya beri syarat, kalau mau memutuskan harta waris syaratnya setunggal, nopo? Dahar rien terus kulo. Jadi sebelum membahas niku dahar rien, begitu sampun warak kita bahas harta warisan niku. Kulo cuma menyebut nggih, ini dapatnya sekian, dapat sekian. Saya tidak mau tahu berapa jumlahnya terus kulo. Saya cuma menghukumi secara fikihnya mawon. Alhamdulillah pancen enten sedikit namine merebut napa namine harta nomplok nggih. Pasti enten niku sedikit nopo namine rame, tetapi kemudian terkendali. Nopo sampun warak masalah. Sudah kenyang bahas harta niku mending. Lah kok bahas harta kondisi lapar. Wah niku gegeran. Makanya riyen nggih ngoten, kula ketika ibu kula sampun wafat, keluarga mau membagi warisan, kita bahas kula ngoten, kita bahas setelah sarapan pagi mawon. Begitu setelah sarapan pagi pun wareg bahas harta waris, malah unjuk-unjukan tunjuk-tunjukan, boten niku damel adik mawon, boten damel IP mawon. Malah ngeten-ngetenan sedaya napa? Mpun wareg masalah. Terus kunci membahas niku adalah nunggu setelah boten lapar intine. Terus pada intinya sekali lagi kalau niku cuma sekedar tanah yang tidak bergerak, harta yang tidak bergerak, yang tidak ada nilai investasinya, maka tidak kena zakat. Kalau ada unsur terus naiknya, maka kemudian kena zakat, tetapi bukan zakat tanah, melainkan salah satu dari unsur dagang, unsur bisnis, unsur peternakan, pertanian, dan seterusnya. Keranten sampun agak siang, maka kulo cekapaken semanten nggih, supados apa namanya, supados boten waleh boten mawon lah, sebab niki ke depan masih ada beberapa hal terkait dengan objek zakat. Matur nuwun lan mugi-mugi kula kali panjenengan terus kalian Allah diberikan pengetahuan di dalam agama sehingga kula kali panjenengan makin banyak yang bisa diamalkan, khususnya zakat niki berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berhak menerima dari sebagian rezeki kita. Lan mugi-mugi rezeki kula kali panjenengan sedaya berkah lan saya manfaat untuk keluarga dan orang lain, kemudian keluarga diberi kesehatan, diberi kenikmatan. Biniyatil qabul wa sulil ma'mul bijahi Rasul al-Fatihah. Tapi ten mriki enten mangke sekedap ten kolom chat enten nggih. Bagaimana dengan selain unta, sapi dan kambing, mangke enten piyambak slide-nya akan kami hitung. Bagaimana dengan pengusaha ternak lele? Nah, lele niku tidak ada di dalam objek zakat leres. Tapi kan enten niku ada nopo namini kolamnya niku kan besar-besar. Nanti objek lele niku karena dia memasok ke restoran, dia memasok ke pasar-pasar, maka kenanya adalah zakat bisnis, zakat perdagangan. Mangke zakat perdagangan cara menghitungnya enten piyambak, cuma bukan karena lelenya, sebab lelenya niku binatang kecil, sama seperti ayam. Ayam niku juga kecil, meskipun punya 100 ayam, kalau niku untuk disembelih dan dimakan niku tidak kena zakat. Kenanya niku kalau dibisniskan. Matur nuwun, ngapunten kelewatan, tetapi sekali lagi akan ada pembahasan tersendiri. Matur nuwun nyuwun ageng pangapunten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.